Pemirsa, seorang wartawan harian lokal dan dua pengurus LSM terluka setelah terlibat perkelahian dengan petugas proyek pembangunan Pasar Nauli Kota Sibolga, Sumatera Utara. Ketiga korban mengaku sedang melaksanakan investigasi terhadap dugaan penyelewengan pembangunan proyek Pasar Nauli. Kau bukan penyidik. Kau bukan penyidik. Tanganmu. Kau bukan penyidik. Inilah video amatir yang merekam detik-detik sebelum perkelahian antara seorang wartawan harian lokal dan dua pengurus LSM dengan petugas proyek pembangunan Pasar Nauli, Sibolga, Sumatera Utara. Ketiga korban semula ingin menginvestigasi adanya dugaan penyelewengan dalam pembangunan Pasar Sibolga, namun adu mulut berujung pada perkelahian. Kami minta kepada pihak Polres Kota Sibolga untuk betul-betul memeriksa dan menangkap pelaku pelemparan batu terhadap kawan-kawan LSM wartawan yang tadi sidak ke lokasi pasar. Akibatnya seorang wartawan dan dua anggota LSM terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Sibolga untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak proyek pembangunan Pasar Sibolga belum bisa dimintai keterangan, sedangkan kasusnya ditangani pihak kepolisian Kota Sibolga. Dari Sibolga, Raymond, iNews melaporkan. Polisi buru penyelenggara tarung bebas di Makassar, Sulawesi Selatan yang melibatkan pelajar. Sementara peserta tarung bebas terancam hukuman penjara 1 tahun. Polisi memburu penyelenggara tarung bebas di Makassar, Sulawesi Selatan, baik panitia yang berada di lapangan maupun admin media sosial. Pertarungan ilegal bertajuk Makassar Street Fight sebelumnya viral dan menampilkan pertarungan dua pemuda yang dikelilingi penonton bak film Hollywood. Tarung bebas ilegal ini digelar di lahan kosong Jalan Ince Nurdin, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin lalu. 8 pemuda telah ditangkap polisi, 2 petarung dan 6 penonton, 3 diantaranya masih pelajar. Para petarung membayar Rp50.000 untuk pendaftaran dan bisa mendapat hadiah Rp1,5 juta jika menjadi pemenang. Adapun untuk modusnya, untuk pertarungan ini diawali dengan viralnya di salah satu akun media sosial akan adanya pertarungan di salah satu tempat. Disitulah para penonton akhirnya melakukan DM ataupun japri terhadap panitia ini, termasuk para petarung ini. Adapun dari petarung ini dijanjikan sekitar 10% dari penjualan tiket ataupun 1,5 juta. Dan untuk para penonton ini ditarik uang tiket sekitar Rp10.000 per orang. Polisi menjerat dengan pasal 184 KUHP terkait perkelahian tanding serta pasal 56 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Sementara Pemkot Makassar akan memberi pendampingan hukum kepada pelajar yang terjaring polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi aksi perundungan kembali terjadi di kalangan remaja dan viral di media sosial. Kali ini menimpa seorang pelajar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat hanya karena dipicu saling ejek. Video perkelahian antar remaja di Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini viral di media sosial. Seorang siswi sekolah menengah pertama jadi bulan-bulanan dan dikeroyak sejumlah teman sebayanya. Akibatnya korban terluka di beberapa bagian tubuhnya. Peristiwa berawal saat korban sedang tidur siang di rumahnya. Kemudian 2 temannya datang menjemput. Korban lalu dibawa ke tempat sepi di mana 20 orang lainnya telah menunggu. Korban kemudian dianiaya. Sudah dilaporkan ke polisi dan sudah divisum juga di Rumah Sakit Yarsio. Kapan visumnya? Visumnya kemarin sore sekitaran jam 4. Kalau pelakunya dari pihak orang tuanya atau pihak keluarganya nggak ada kesini atau nggak ada ngasih kabar, kayak cuma anak-anaknya kesini buat milah-milah pihak gitu aja. Polisi lalu menyelidiki kasus ini dan memeriksa sejumlah pelaku serta saksi. Berdasarkan keterangan korban dan pelaku, aksi penganiayaan ini dipicu saling ejek di grup aplikasi percakapan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya digulung karpet dan ditimbun pasir di wilayah Cikande, Serang, Banten. Motif para pelaku menghabisi wanita tersebut lantaran gagal memperkosa korban.
Dua pelaku pembunuhan ini adalah sopir truk bernama Hadi dan kernetnya Halimi, warga Walantaka, Kota Serang, Banten. Polisi menangkap para pelaku berdasarkan hasil penyelidikan dengan menggunakan rekaman CCTV di pintu tol Serang Timur. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti pakaian milik korban dan 1 unit truk yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Untuk menghilangkan jejak, para pelaku membuang jasad korban dengan cara digulung karpet dan ditimbun dengan tumpukan pasir. Yang menggotong adalah driver ya. Lalu apa motif pelaku membunuh korban? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kanit Jatan Satreskrim Polres Serang Ibtu Deni Hartanto. Selamat sore Pak Deni. Selamat sore Mas. Pak Deni, bisa dijelaskan Pak bagaimana sebenarnya kronologi kejadian dan apa motif pelaku membunuh korban Pak? Baik, untuk kronologi kejadian, jadi berawal dari adanya 2 tersangka yang bernama Hadi Haryanto alias Butong yang merupakan supir dan saudara Halimi yang merupakan kenek dari truk pasir. Pada hari Minggu tanggal 26 yang bersangkutan supir dan kenek dengan jadwal dari kegiatannya untuk mengambil pasir di daerah Cilegon. Saat melewati daerah Kemang terlihat seorang wanita yang tidak dikenal melambaikan tangan kepada kedua tersangka tersebut. Akhirnya kedua tersangka tersebut berinisiatif untuk berhenti. Lalu korban meminta tumpangan kepada kedua tersangka tersebut. Saat baru masuk mobil, selang beberapa meter mobil berjalan, timbullah motif dari kedua pelaku tersebut, yaitu yang merupakan motif hasrat birahi untuk mencium dari korban tersebut. Namun pada saat itu juga korban melakukan perlawanan dengan berusaha berontak dan teriak. Akhirnya supir dan kenek tersebut membekap mulut korban hingga hilangnya nyawa korban tersebut. Jadi untuk motifnya sendiri merupakan hasrat birahi, dan untuk modus yang dilakukan dari kedua tersangka tersebut adalah dengan membekap mulut korban hingga nyawa korban tersebut hilang. Baik, artinya motifnya kedua pelaku ingin memperkosa korban Pak ya. Kemudian kami mendapatkan informasi korban saat ini belum diketahui identitasnya Pak. Apakah sudah diketahui identitas korban Pak? Baik, alhamdulillah untuk sejauh ini. Jadi kami gabungan dari unit Jatanras maupun unit Resmob terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui tentang identitas korban. Sudah terkumpul sejumlah petunjuk-petunjuk yang menjadi titik terang kami tentang identitas korban itu sendiri. Namun sampai sekarang memang masih belum, tapi insya Allah kami yakin pada waktunya identitas korban akan kami ungkap. Baik Pak Deni, pelaku sempat tak mengakui aksi pembunuhan ini Pak pada saat diamankan. Apa yang mereka katakan ketika diamankan saat itu Pak? Baik, jadi sewaktu pertama kali diamankan mereka tidak mengakui adanya tindak pidana tersebut. Mereka memberikan alibi. Mereka tidak mengetahui bahwa mayat tersebut ada di mobil mereka, dan mereka tidak tahu bahwa ada tindak pidana pembunuhan tersebut. Sampai akhirnya sudah terjadi beberapa kali wajib lapor yang kita tentukan. Tentunya kita mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang ada. Lalu kami Satuan Reskrim Serang yakin bahwa kedua tersangka tersebutlah yang menjadi pelaku hilangnya nyawa korban tersebut. Baik, kemudian dari hasil penyelidikan terungkap bahwa ada rekaman CCTV yang merekam kedua pelaku Pak. Apa rekaman tersebut berisikan apa Pak? Betul, jadi rekaman tersebut berisikan mobil bak pasir yang dibawa oleh kedua tersangka tersebut. Di belakangnya sudah berisi mayat dari korban pembunuhan tersebut yang sudah digulung dengan tikar berwarna merah dan dengan corak kuning. Artinya dari rekaman CCTV itu terlihat posisi korban ada di belakang truk Pak ya?
Ada di belakang bak pasir. Ada di belakang bak pasir. tersebut. Baik, kemudian dalam keadaan tergulung karpet atau tikar, dari mana tikar ini didapatkan oleh pelaku, Pak? Dan inisiatif siapa yang mengatakan atau menginginkan mayat ini untuk digulung dengan karpet? Jadi menurut hasil pemeriksaan kedua tersangka tersebut bahwa karpet tersebut didapat dari tong sampah yang berada di sekitar tempat mereka melakukan tindak pidana. Jadi ketika nyawa korban sudah hilang, sang supir yaitu Hadi Haryanto alias Butong berinisiatif untuk mencari pembungkus mayat tersebut. Akhirnya yang bersangkutan menemukan sebuah karpet di tong sampah tersebut dan digunakan untuk membungkus korban tersebut. Baik, Pak Denny, satu yang membuat saya penasaran ketika pelaku menjalankan aksinya, apakah korban ini sempat melakukan perlawanan, Pak? Ataukah berteriak atau mencoba mungkin untuk loncat dari mobil truknya, Pak, pada saat itu? Tidak, karena perlu diketahui bahwa posisi duduk korban sendiri berada di tengah. Jadi sebelah kanan itu ada supir, di tengah ini korban, dan di sebelah kiri kenek. Jadi ketika akan terjadi tindak pidana pembunuhan tersebut, korban tidak sempat melakukan perlawanan, hanya memberontak sedikit, lalu kedua tersangka tersebut segera membekap mulut korban hingga hilang nyawa korban tersebut. Baik, barang bukti apa, Pak, yang ikut diamankan dengan pelaku, Pak? Kalau barang bukti yang didapatkan dari pelaku itu sebuah mobil truk pasir, terus kemudian karpet yang digunakan untuk membungkus mayat tersebut, terus satu buah botol air mineral, satu buah botol minuman kopi milik korban, satu buah saset deodoran putih, satu buah celana dalam warna coklat bintik hitam milik korban. Baik, terakhir Pak, ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku, Pak? Untuk ancaman hukuman sendiri, kita menerapkan pasal 338 KUHP, pidana pembunuhan. Untuk ancaman hukuman sendiri ada 15 tahun, minimal 15 tahun hukuman penjara. Baik, baik. Terima kasih Pak Denny Hartanto. Kita tunggu terus jalannya kasus ini nanti seperti apa. Terima kasih Pak Denny, selamat sore. Pemirsa, artis Dinar Kendi masih diperiksa polisi terkait aksi protes sambil berbikini di pinggir jalan. Kami segera kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah di iNews Sore.